Shalom saudara-saudara, di sini saya akan berkhotbah tekstual. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niwarniwati Dawele, semester 4 dari Prodi PAUD. Di sini untuk memenuhi tugas hermeneutik. Nah, di sini yang saya khotbahkan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7, yang dimana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, tema yang saya sampaikan pada saat ini adalah takut akan Tuhan sebagai fondasi hikmat dan pengetahuan sejati. Tujuan yang saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudara, bahwa takut akan Tuhan ini membawa kita untuk memahami atau mendalami bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari suatu hikmat yang sejati. Sekaligus bagaimana kita terdorong untuk menerapkan suatu rasa takut akan Tuhan. Khotbah ini harus menggugah hati saudara-saudara untuk menolak suatu kebodohan, merangkul didikan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan pendekatan yang kontekstual atau aplikatif, khotbah ini dapat menjadi suatu panggilan atau transformasional bagi jemaat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat atau fondasi bagi hidup kita. Nah, saudara-saudara, latar belakang yang saya sampaikan pada ayat ini yang mengatakan atau yang terambil dari Alkitab bahwa Amsal ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo yang bertujuan untuk memberikan hikmat praktis untuk hidup yang benar di hadapan Allah. Nah, Amsal pasal 1 ayat 7 ini salah satu kunci utama yang menjadi fondasi di seluruh kitab. Ayat ini juga saudara-saudara menegaskan bahwa takut akan Tuhan atau menghormati dan tunduk kepada Allah adalah dasar dari segala hikmah dan pengetahuan sejati. Dalam konteks budaya Israel kuno, hikmat bukan sekedar kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan membuat suatu keputusan yang bijak dan menjalani hidup yang bermoral. Ayat ini kontras dengan sikap orang bodoh yang menolak ajaran dan disiplin ilahi sehingga hidup mereka terbebas dari kacau dan jauh dari suatu kebenaran. Nah, paralelisme dari Amsal pasal 1 ayat 7 ini yang pertama, takut akan Tuhan. Yang dimana frasa ini menekankan bahwa rasa takut atau hormat dan kekaguman yang mendalam kepada Tuhan yang merupakan suatu dasar dalam suatu pemahaman Ibrani tentang hikmat. Dalam konteks suatu timur dekat kuno, takut seringkali menyiratkan atau mengatakan bahwa rasa hormat dan pengakuan yang mendalam terhadap kekuatan dan otoritas dewa. Konsep ini digunakan di seluruh perjanjian lama, seperti dalam Ayub pasal 28 ayat 28 dan Mazmur pasal 111 ayat 10, di mana juga saudara-saudara, takut akan Tuhan dikaitkan dengan hikmat dan pengertian. Ini bukan tentang takut atau arti negatif, tetapi mengakui untuk kekudusan dan kedaulatan Tuhan yang menuntun pada kehidupan yang selaras dengan kehendak Bapa. Dan yang kedua, awal dari pengetahuan. Nah, di sini awal menunjukkan bahwa takut akan Tuhan adalah titik awal atau landasan untuk memperoleh suatu pengetahuan sejati. Dalam istilah Alkitab, pengetahuan tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan narasi penciptaan, di mana Tuhan adalah sumber dari semua hikmat dan pengertian.
Dalam suatu budaya Ibrani, menghargai hikmat sebagai keterampilan praktis untuk hidup, dan ayat ini juga menjadi dasar bagi seluruh kitab Amsal yang merupakan panduan atau fondasi hidup bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, di sini saya mengambil 2 terjemahan. Yang pertama, English Star. Arti bahasa Inggrisnya, the fear of the Lord is the beginning of commerce, first understanding, wisdom of education. Yang artinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan. Dan yang kedua, Amplified Bible. Artinya, takut kepada Tuhan, yakni menyembah Dia dan menganggap Dia benar-benar mengagumkan adalah permulaan dan bagian utama. Itu adalah titik tolak dari hakikat takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh yang sombong meremehkan hikmat, didikan, dan disiplin diri yang terampil dan saleh. Nah, ada 2 komentari yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, Cambridge, yang artinya takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan atau kebijaksanaan. Hal ini mendorong kita sebagai umat Kristiani untuk mencegah suatu kesalahan atau menunjukkan bahwa pencapaian kebijaksanaan dalam arti kebenaran adalah tujuan dari semua upaya moral, dan yang unsur utamanya adalah cinta kepada Tuhan. Dan komentari kedua mengatakan bahwa pulpit komentari, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dan diberkatilah orang yang bisa mengandalkan atau bisa menaati suatu peraturan yang diberikan Tuhan. Nah, di sini saya akan memparsing satu kata dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Yang pertama, takut akan atau rasa hormat kepada Tuhan, bahasa Ibrani adalah yirat. Dan yang kedua, Tuhan, nama Allah Adonai. Ketiga, permulaan atau awal, Reshit. Keempat, pengetahuan atau da'at. Kelima, hikmat atau hokmah, dan didikan dan ajaran. Bahasa Ibrani adalah umusyar. Nah, takut ini dalam bahasa atau pesan gramatikal adalah fenimim, yang artinya bentuk konstruk atau menunjukkan hubungan kepemilikan takut akan Tuhan. Kedua, YHWH, gramatikalnya adalah proper noun, artinya nama Allah Israel, yang menunjukkan nama Allah adalah suatu sumber otoritas tertinggi. Yang ketiga, Reshit, gramatikalnya fenimim, artinya awal atau fondasi. Dan yang keempat, da'at, gramatikalnya fenimim, artinya kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang benar. Di sini ayat pendukungnya yang saya sampaikan pada saat ini terambil dari Amsal pasal 15 ayat 33, mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa takut akan Tuhan membawa kita kepada hikmat dan kerendahan hati. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, tujuan ayat ini, saudara-saudara, untuk menegaskan kita bahwa takut akan Tuhan merupakan dasar dari hikmat dan pengetahuan sejati. Ayat ini juga berbunyi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, makna dari ayat ini, saudara-saudara, yang pertama, bukan rasa takut yang menakutkan, tetapi bagaimana kita rasa hormat, kekaguman, dan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, mengakui suatu kebesaran, kekudusan, dan kedaulatan dalam hidup kita.
Dan yang ketiga, takut akan Tuhan sebagai dasar pengetahuan. Dan yang keempat, pengetahuan sejati bukan hanya tentang fakta atau ilmu dunia, melainkan tentang bagaimana kita memahami suatu kehendak Allah dan rencana Allah. Dan yang terakhir, takut akan Tuhan membuka pikiran kita untuk menerima suatu hikmat yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Nah, aplikasi dari ayat ini yang saya sampaikan kepada kita semua, yang pertama, takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan. Bagaimana kita bisa memiliki rasa hormat, rasa takut, rasa taat kepada Tuhan, dan pengakuan akan otoritas Allah sebagai sumber satu-satunya kebenaran. Contohnya saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengutamakan suatu prinsip Tuhan dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya bagaimana kita jujur untuk kesalahan yang telah kita buat. Itu salah satunya kalau kita udah melaksanakan atau kita udah memiliki suatu rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, menjadikan Tuhan sebagai fondasi hidup. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa takut akan Tuhan atau hormat, kagum, dan tunduk kepada Allah adalah dasar utama untuk memperoleh pengetahuan sejati. Dalam kehidupan kita, ini berarti menjadi nilai-nilai ilahi atau nilai-nilai yang benar sebagai panduan dalam mengambil suatu keputusan yang baik, dalam mulai dari bagaimana kita mengambil keputusan dalam suatu karir atau hubungan atau moral kepada saudara-saudara. Nah, takut akan Tuhan ini mau saya menyimpulkan dalam khotbah tekstual ini, takut akan Tuhan bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kehidupan yang penuh makna dan hikmat. Jadi saya akan mengajak saudara-saudara untuk bisa menghidupi atau mentaati suatu firman Tuhan yang telah Dia sampaikan ini untuk rasa takut akan Tuhan ini. Jadi marilah kita hidup dan mengutamakan suatu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, agar hidup kita bisa aman, tentram, dan bisa sesuai kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara, demikianlah khotbah yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Akhir kata saya ucapkan shalom.